Ini, keempat orang itu mengeluarkan suara terkejut. Aku tidak menyangka istana benar-benar memerintahkannya untuk bernegosiasi dengan kavaleri hitam dan pavilion langit iblis. Apa ini benar-benar hanya kebetulan? Mereka adalah orang-orang kepercayaan Fen Siwen, dan tentu saja mereka tahu identitas aslinya. Fen Siwen lebih muda dari Jitian Dao, tetapi merupakan anak ajaib di dunia kultivasi. Ketika ia mencapai puncak daftar hitam, pavilion surga iblis belum ada. Keduanya bahkan bertarung imbang. Kemudian, entah mengapa, kultivasi Jitian Dao meningkat pesat, mengamankan posisinya di pavilion surga iblis. Mereka tidak tahu seberapa dalam kultivasi Fen Siwen, tetapi mereka dapat memastikan bahwa itu tidak akan melampaui level 8 down. Tuan, di usia Jitian Dao, dia akan meninggal paling lama 10 tahun lagi. Kenapa harus pergi sekarang? Saya setuju dengan usulan tersebut. Saya setuju dengan usulan tersebut. Saya setuju dengan usulan tersebut. Mereka berempat membungkuk bersamaan. Tatapan Fen Siwen tertuju pada keempat orang itu. Namun tidak ada amarah. Inilah keempat orang kepercayaannya sekaligus bawahannya yang paling dipercaya saat ini. Terjadi keheningan sejenak. Fen Siwen berkata dengan suara berat, "Aku bisa menunggu, Ksatria Hitam bisa menunggu, bahkan Kaisar pun bisa menunggu. Tapi, Dayan tidak bisa menunggu." Keempatnya bingung. Saya tidak mengerti kalimat ini. Melihat mereka ingin mengatakan sesuatu lagi, Fen Siwen melambaikan tangannya dan berkata, 3 hari lagi, ikut aku ke pavilion surga iblis. Tidak perlu membahas masalah ini lebih lanjut. Ding, Ming Shi telah menyelesaikan tugas dan memperoleh 300 poin prestasi. Ketika saya mendengar perintah ini, Luyo tidak terkejut, tetapi malah merasa puas. Kecuali para penjahat yang telah meninggalkan pavilion surga iblis, beberapa orang yang tersisa cukup pintar. Satu-satunya kekurangannya adalah di bawah penindasan jangka panjang Jitian Dao, kultivasi mereka sulit ditingkatkan. Tetapi, situasi ini perlu diubah sesegera mungkin. Luyo merasa bahwa dunia luar takut dengan kultivasi Jitian Dao yang kuat dan tidak berani mengambil tindakan apapun terhadap pavilion surga iblis dengan mudah. Tetapi seiring berjalannya waktu, godaan seperti yang sebelumnya akan terus meningkat. Batasan umur selalu dianggap sebagai kebenaran di dunia spiritual ini. Tepat saat Luyo berpikir, suara Xiao Yuan terdengar. "Guru, aku sudah menunggu seharian, tapi belum juga menerima balasan dari kakak keempat. Bukankah dia sudah menerima surat terbangku?" Xiao Yuan mengojeh tanpa henti begitu tiba di hadapan Luyo. "Tidak masalah. Ming Xian telah menyelesaikan misinya. Selama dia tidak melakukan hal bodoh atau membuat masalah dan kembali dengan selamat, tidak akan ada masalah." Yuan kecil berkata, "Tuan, apakah kakak senior akan mati?" Aku baru saja bertanya pada pria besar itu, dan dia bilang pemimpin kavaleri hitam, Fen Siwen, sangat berbahaya. Tidak ada yang tahu identitas aslinya. Orang bodoh? Pan Zhong? Dia bilang kakak keempat akan mati. Aku memarahinya, kata Xiao Yuan Apakah dia memarahi kamu beberapa kali? Luyo masih ingat terakhir kali Pan Zhong memar dan babak belur. Yuan kecil menunjuk dengan jari kelingkingnya dan berbisik, "Hanya goresan kecil?" Luyo menggelengkan kepalanya. Kapan dia akan mengubah sifat pemarah dan kebiasaan memukul orang? Ia memukul kepalanya dan berkata, "Kamu jadi semakin tidak terkendali." Murid itu salah. Ledakan. Tepat saat mereka berdua sedang berdiskusi, terdengar suara keras dari belakang gunung. Luyo sedikit mengernyit. Gunung Jinting dilindungi oleh penghalang. Siapa yang membuat masalah? Sementara dia bingung, Pan Zhong berjalan cepat. Bahkan sebelum dia mendekat, dia membungkuk dan berkata, "Tuan San telah membuat terobosan. Duan Museng berhasil mencapai alam kesengsaraan jiwa." Luyo tampak tenang di permukaan, tetapi hatinya merasa cukup puas. Duan Museng, sang murid, tidak selicin Ming Xin, tetapi ia memiliki satu kesamaan. Ia agak keras kepala. Setelah berhasil mengalahkan 10 tuan, kesetiaannya tetap teguh dan tak tergoyahkan. Dibandingkan dengan penjahat seperti Ming Xin dan Zhao Yu, Luyo lebih mengagumi Duan Museng. Dibandingkan dengan alam yang sama, Duan Museng memiliki keunggulan atas Ming Xin.
Tetapi Ming Xin diuntungkan dari pertempuran terakhir di Gunung Jinting dan menjadi orang pertama yang berhasil menembus metode hati Kingmu. Meskipun Duan Mu Sheng sedikit terlambat, cukup beralasan baginya untuk menerobos alam. Hebat! Xiao Yuan Er bertepuk tangan. Lu Yo mendongak ke arah Xiao Yuan Er dan memarahinya dengan suara rendah. Kamu yang paling ceroboh. Kenapa kamu tidak berusaha keras untuk mengejar kakak seniormu? Yuan Er kecil menjulurkan lidahnya dan berkata, Aku mengerti. Namun, tidak perlu khawatir tentang kultivasi Xiao Yuan Er. Ia bergabung paling akhir dengan sekte, tetapi kultivasinya berkembang paling cepat. Bahkan Yo Jifeng, murid tertua sekte Tianjian, merasa lebih rendah darinya. Tidak lama, Duan Mu Sheng masuk dari luar dengan semangat tinggi. Rantai di tubuhnya masih ada, terus-menerus mengeluarkan suara. Di belakangnya ada Yo Jifeng, dengan raut wajah kagum sekaligus iri. Hal yang sama berlaku untuk Pan Zhong. Sejak memasuki Gunung Jinting, keduanya memang menghadapi kesulitan dari beberapa murid, tetapi secara keseluruhan mereka sangat puas dengan keadaan mereka saat ini. Setidaknya mereka dapat berkonsentrasi pada kultivasi setiap hari dan hidup damai dengan dunia. Bukankah tujuan berlatih adalah untuk menjadi lebih kuat? Duan Mu Sheng datang ke aula utama pavilion surga iblis, berlutut dengan hormat, dan berkata, Muridku telah berhasil menerobos ke alam kesengsaraan roh primordial dan berhasil memadatkan tubuh Dharma Network, Gua 100 Kesengsaraan. Lu Yo menunjukkan ekspresi puas, mengelus jenggotnya lembut, lalu mengangguk, dan berkata, Terobosan adalah hal yang baik. Jalan kultivasi itu panjang, jadi kita harus menahan diri dari kesombongan dan ketidaksabaran, serta bekerja lebih keras. Kata-kata ini mewujudkan gaya sejati seorang guru dan orang yang lebih tua. Ini benar-benar membalikkan persepsi Pan Zhong dan Yo Jifeng tentang iblis nomor satu dunia di depan mereka. Terima kasih atas ajaranmu, guru. Aku akan mengingatnya. Duan Mu Sheng bersujud dengan tulus. Loyalitas meningkat 1 poin. Dapat dilihat bahwa semakin jauh Anda melangkah, semakin sulit untuk meningkatkan loyalitas. Lu Yo tiba-tiba teringat tombak penguasa, dan pemilik yang ditunjuknya adalah Duan Mu Sheng. Jika direnungkan, Duan Mu Sheng mempraktikkan Tianyi Jue, yang mencakup teknik pedang dan tombak. Karakternya yang lugas dan garang membuatnya lebih cocok untuk tombak penguasa daripada pedang. Tombak dan pedang memiliki fungsi yang serupa, tetapi jalan yang berbeda mengarah pada tujuan yang sama. Jika tingkat kultivasi Duan Mu Sheng dapat meningkat secara signifikan, itu akan sangat membantu saya. Pikirkan ini. Lu Yo berdiri dan berkata, Tunggu saja di sini. Aku akan segera kembali. Murid patuh. Dia kembali ke ruang rahasia. Angkat saja dengan santai. Tombak penguasa berputar dan muncul, mendarat dengan rapi di telapak tangannya. Pola naga melingkar membuat tombak penguasa tampak lebih megah. Lu Yo berjalan keluar dari ruang rahasia. Dia kembali ke aula utama pavilion surga iblis dan melemparkan tombak penguasa di tangannya sebelum dia mencapai tujuan. Panggilan. Semua orang terkejut. Saya pikir Lu Yo sedang menghukum muridnya dan tidak berani menghentikannya. Duan Mu Sheng juga terkejut dan mengangkat rantai di tangannya. Sengkang, bang, saat percikan api berterbangan, tombak penguasa itu mengarah ke atas. Duan Mu Sheng melihat ini dan mengangkat pergelangan tangannya untuk meraih tombak sang penguasa. Hanya sekilas, saya kagum, hebat sekali senjatanya. Guru telah menganugerahkan tombak penguasa kepadamu. Gunakanlah dengan bijak dan jangan mengecewakan guru. Duan Mu Sheng menunjukkan ekspresi gembira saat mendengar ini. Dia dengan hati-hati meletakkan tombak penguasa dan bersujud kepada Lu Yo dengan hormat. Terima kasih, guru, atas senjatanya. Xiao Yuaner, Yo Jifeng, Pan Zhong baru saat itulah mereka tahu apa yang sedang terjadi. Cemburu dan iri. Ding, Overlord Spare berhasil mengenali tuannya, mengaktifkan peringkat surgawi. Dihadiahi 1000 poin merit. Lu Yo mengerti. Ternyata senjata ini perlu menemukan master yang paling cocok untuk mengaktifkan peringkatnya sepenuhnya. Jika orang lain memaksanya untuk menggunakannya, mungkin tidak akan efektif. Begitu dia mencapai peringkat surgawi, dia bisa mematahkan rantai besi dingin ini sendiri. Apalagi pahalanya pun sangat besar.
Saya tidak tahu berapa banyak senjata yang tidak hilang setelah kematian Ji Tiandao. Lagi pula, aku punya cukup banyak murid dan aku harus memperlakukan mereka semua secara setara. Seperti yang diharapkan, Tuan, aku juga mau satu. Yuan Air kecil segera berlari. Untungnya, Luyo sudah memikirkan solusi dan berkata, kultivasimu masih rendah, jangan main-main. Manusia tidak bersalah, tetapi memiliki harta karun adalah kejahatan. Bagaimana seorang kultivator di pengadilan ilahi dapat melindungi senjatanya? Meskipun menyempurnakan senjata kelas surgawi sangat sulit, hal itu tidak menghalangi para kultivator yang kuat untuk memiliki niat untuk melakukannya. Dan hal semacam ini sangat umum. Baiklah, Xiao Yuan Air mengangguk dengan enggan. Duan Museng mendapatkan senjata itu dan tak bisa melepaskannya. Semakin ia melihatnya, semakin ia menyukainya. Dia melihat sekelilingnya, ingin mencari seseorang untuk beradu argumen. Dia jelas tidak dapat menemukan gurunya, jadi satu-satunya pilihan adalah Pan Zhong dan Yo Jifeng. Kalian berdua? Tuan San, apa yang bisa saya bantu? Berlatih menembak bersamaku. Ini? Keduanya bingung. Aku akan menunggumu di gunung belakang. Duan Museng membungkuk kepada Luyo lagi. Guru, aku harus berlatih senjataku, jadi aku pamit dulu. Silakan. Luyo melambaikan tangannya. Pan Zhong dan Yo Jifeng tampak getir. Dengan sangat enggan, dia berjalan keluar dari pavilion surga iblis langkah demi selangkah, mengambil langkah-langkah kecil dengan susah payah. Tepat saat mereka bertiga meninggalkan pavilion surga iblis, burung pembawa pesan terbang dari luar. Yuan Air kecil mengerti dan mengambil surat itu dari burung pembawa pesan. Guru, ini surat terbang kakak keempat. Izinkan saya membacanya. Yuan Air kecil membuka surat terbang itu dan membaca. Guru, saya sudah memberitahu kavaleri hitam. Kavaleri hitam akan segera berangkat ke pavilion langit iblis. Saya akan mengamati setiap gerakan mereka di sepanjang perjalanan. Setelah membaca, Yuan Air kecil berkata dengan heran, orang bernama Fen Xiwen ini benar-benar berani datang ke sini. Tuan, kalau sudah waktunya, jangan ragu lagi, tampar saja dia sampai mati. Benar-benar direkam. Siapa yang akan mengungkap kebenaran di balik pembantaian desa Yulong? Wajah Luyo tetap tenang, tetapi kecurigaan masih membayanginya. Fen Xiwen, juga dikenal sebagai Leng Luo, licik dan takut akan keselamatannya sendiri. Ia memiliki beberapa kemiripan dengan Jiang Aijian, yang aktif tetapi licik. Bagaimana orang seperti itu bisa dengan mudah terprovokasi untuk datang ke pavilion langit iblis? Lagi pula, mustahil bagi Fen Xiwen untuk memiliki tingkat kultivasi lebih tinggi dari 8 daun. Dari mana kepercayaan dirinya berasal? Bahkan Luyo sendiri berhasil mencapai Dharmakaya 9 daun menggunakan kartu pengalaman puncak. Setelah rumor itu tersebar, tak seorang pun mempercayainya. Yuan Air, muridnya ada di sini. Bagaimana kabar Ye Tianxin selama 2 hari terakhir ini? Hanya saja kulitnya putih sekali, tapi selain itu tidak ada yang salah dengannya. Jawab Xiao Yuan Air. Lu Yo mengangguk dan perlahan berdiri. Berbalik dan berjalan menuju ruang rahasia. Selamat tinggal, guru. Sebelum Fen Xiwen datang, Lu Zhou harus memiliki cukup kartu truf untuk menekan orang ini. Ini tentang kebenaran di balik pembantaian desa Yulong, dan kemungkinan besar terkait dengan bagian ingatan yang hilang. Kembali ke ruang rahasia. Lu Yo membuka antarmuka sistem. Total 1.310 poin prestasi. Ia telah kehilangan minat pada kartu pembalikan. Kondisinya saat ini tidak diragukan lagi lebih cocok baginya untuk memantapkan dirinya di dunia kultivasi. Kalau begitu satu-satunya pilihan adalah Lotera. Ding, muridmu Mingxi membunuh 2 ksatria hitam dalam perjalanan pulang dan menerima 200 poin pahala. Ding, membunuh 2 ksatria hitam, memperoleh 200 poin prestasi. Hati Luyo tergerak sedikit. Mingxian ini benar-benar menimbulkan kekhawatiran. Karena semua orang sudah diberitahu, kembalilah dengan jujur. Jika kamu bertengkar dengan anak buah Fen Xiwen dan membuatnya marah, lalu kehilangan nyawamu, kamu tidak bisa menyalahkan siapapun. Namun, Mingxian berada agak jauh dari pavilion surga iblis.
Bahkan jika dia memiliki kartu pengalaman puncak untuk diselamatkan dan terus-menerus menggunakan kekuatan sihir yang hebat, masih akan butuh waktu untuk sampai ke sana. Dunia kultivasi penuh dengan bahaya. Jika Ming Xian bisa lolos dari kejaran kavaleri hitam, setidaknya ia akan bisa melindungi dirinya sendiri di dunia yang agung di masa depan. Lu You masih tidak ingin sesuatu terjadi padanya. Sekalipun muridnya nakal, asal dia terlatih dengan baik, dia akan menjadi orang hebat. Anda masih harus mengandalkan mereka untuk membantu Anda memperoleh poin prestasi. Pada antarmuka sistem, poin prestasi telah terkumpul sebanyak 1.710 poin. Masih ada 2 kartu serangan kritis yang tersisa. Itu sudah cukup. Pengikatan sangkar kemungkinannya agak rendah. Aku akan menambahkan 2 lagi. Lu You membuka bilah item dan mendapati bahwa kurungan di bawahnya memang terbuka dan menyala. Ia membeli 3 kurungan masing-masing seharga 200 poin merit. 6 alat penahan kandang seharusnya sangat ampuh, bukan? Selanjutnya, mari kita mengundi beberapa hadiah. Mungkin saya dapat memenangkan tubuh Dharma, dan kemudian saya akan menang. Merokok hanya 2 kali, jangan lebih. 2 hari kemudian, Lu You terbangun dari pemahamannya terhadap kitab surgawi. Setelah terus-menerus meneliti kitab surgawi, Lu You tampaknya telah menemukan beberapa petunjuk. Setiap kali ia bermeditasi selama beberapa waktu, kondisi mentalnya akan meningkat secara signifikan. Kondisi ini akan hilang begitu ia menghadapi keadaan darurat. 2 kejadian paling jelas adalah ketika Fanyin Biksu Buddha memasuki mimpinya dan ketika murid keempat, Ming Xian mendekati ruang rahasia. Kekuatan khusus itu dapat melenyapkan Fanyin dan mengusir Ming Xian. Mungkinkah proses pencerahan dapat menyimpan kekuatan yang luar biasa? Ini adalah satu-satunya logika yang dapat menjelaskannya saat ini. Lu You menutup antarmuka kitab surgawi. Ia telah asyik membaca dan merenungkannya selama 2 hari terakhir. Tuan, kakak keempat sudah kembali. Suara Xiao Yuan terdengar. Tahu, Lu You meninggalkan ruang rahasia dan berjalan menuju pavilion. Dia melihat Ming Xian berlutut di aula. Tubuhnya tertutup debu dan tampak sangat menderita. Untungnya, loyalitas tidak berkurang dan jauh lebih baik dari sebelumnya. Murid memberi salam kepada guru, kata Ming Xian dengan keras dan sengaja. Bangun dan bicara. Lu You berjalan mendekat sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya. Di mana kavaleri hitam? Tanya Lu You. Kavaleri hitam berangkat pagi-pagi sekali. Mereka kurang dari 10 mil jauhnya dari Gunung Jinting dan akan segera tiba, kata Ming Xian. Yuan kecil terkejut. Secepat itu? Ming Xian tersenyum canggung. Lu You mengelus jenggotnya dan berjalan menghampirinya. Setelah meliriknya sekilas, ia berkata, berani sekali. Mendengar 4 kata ini, Ming Xian secara naluriah berlutut lagi. Semuanya sudah berakhir. Sang guru pasti akan marah dan sanjungan tak ada gunanya. Kekuatan Fan Siwen tak terduga. Kau baru saja memasuki alam kesengsaraan jiwa, dan kau berani memprovokasinya. Apa kau sudah bosan hidup? Nada bicara Lu You rendah dan penuh amarah. Murid, aku tidak berani. Murid takut dia tidak akan datang. Jadi, aku mengerahkan beberapa dari mereka. Murid tidak ingin membunuh siapapun, tetapi para penunggang kuda hitam itu terus mengejar kami. Aku harus bersembunyi di hutan dan menyingkirkan mereka. Jelas Ming Xian. Kegilaan. Lu You mengomentari perilakunya dengan tenang. Jika aku benar-benar ingin melakukan sesuatu padamu, Fan Siwen sendiri sudah cukup, mengapa dia memberimu kesempatan? Ming Shi terkejut ketika mendengar ini dan merasa takut. Dia berbisik, apakah Fan Siwen begitu kuat? Yuan kecil menyela, nama aslinya Leng Luo. Apa kau tidak melihat buku terbang yang diberikan guru? Ming Xian duduk di tanah, sedikit bingung. Fan Siwen belum pernah mendengar tentangnya, tetapi ia pasti pernah mendengar tentang Leng Luo. Pada saat itu, Leng Luo sangat terkenal. Jika bukan karena kesuksesan mendadak gurunya, melatih 9 murid, dan membuat mereka terkenal di seluruh dunia, nama Leng Luo mungkin akan bertahan lama. Dia benar-benar seorang pria yang kuat dengan rencana yang hebat dan kultivasi yang mendalam. Dia benar-benar membunuh ksatria hitam tepat di bawah hidung pria yang begitu kuat. Bagaimana mungkin Ming Xian tidak takut? Mengapa Fan Siwen tidak mengambil tindakan sendiri?
Sambil berpikir, seorang kultivator wanita dari istana Yanyue melangkah masuk dengan langkah kecil dan membungkuk sambil berkata, Master Pavilion, Fen Xiwen meminta bertemu dengan Anda dari luar Gunung Jinting. Ini dia. Lu Yo memandang keluar pavilion langit iblis. Ming Xian bangkit dan menjadi sangat jujur. Tuan, bagaimana kalau aku mengusirnya dan menemuimu lain kali? Tanya Ming Xian hati-hati. Lagi pula, gurunya sudah tua. Sekalipun kekuatan dan kultivasinya bisa melampaui Fen Xiwen, dia mungkin tidak ingin menghadapi guru seperti itu setiap hari. Lu Yo melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang, biarkan dia naik. Murid akan pergi menemui mereka. Ming Xian tidak punya waktu untuk merapikan penampilannya yang acak-acakan dan berjalan keluar dari pavilion Motian. Yuan Er kecil berkata sambil tersenyum, Tuan, aku juga ikut. Lu Yo tidak menghentikannya. Bagaimanapun, Fen Xiwen sudah sampai di kaki gunung. Dia orang yang cerdas dan tidak akan gegabah menyerang murid-muridnya sendiri. Gunung Jinting, di luar penghalang. Lebih dari 10 ksatria hitam berdiri berjajar dengan megah. Hanya ada satu orang di depan, yaitu Fen Xiwen, dan di tengah ada 4 orang, bawahan kepercayaannya, 4 penunggang hitam. Fen Xiwen menatap penghalang Gunung Jinting yang bersinar redup dan berkata dengan suara serak, Aku tidak menyangka Gunung Jinting akan memiliki formasi yang begitu menguntungkan.